Sana Raja Wali, Hati yang Indah, Kuasa Cinta, dan lebih banyak lagi lah tulisan-tulisan yang lain. Demikian mungkin profil singkat yang bisa saya bacakan. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan Bapak Jarod Wijanarko yang akan menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Mari Pak, silahkan. Ya, selamat siang menjelang sore ya. Jadi saya mau cerita. Tema kita adalah sukses plus. Nah, suksesnya apa, plusnya apa? Ya, bagi saya sukses dalam arti kalau misalnya ya duitnya banyak, karirnya naik gitu ya, itu adalah dampak sampingan sebenarnya. Itu dampak dari kalau saya berikan istilah sukses sejati. Sukses sejati itu ketika orang bisa memaknai kehidupan ini bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa hidup ini kesempatan yang Tuhan berikan dan hidup ini adalah sebuah pengabdian menjalankan peran yang Tuhan sediakan, maka kita diberi hidup di dunia ini. Ketika kita menangkap pesan Tuhan, rencana Tuhan, perintah Tuhan, dan kita menjalankannya, maka kalau bicara sukses dalam arti karir dan kekayaan, itu dampak. Tapi sukses itu sebenarnya apakah kita menangkap panggilan Tuhan dan menjalankannya di dalam hidup ini, bahkan ketika menjalankan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, maka kita akan dalam hidup ini mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Sehingga di era yang mungkin banyak orang ateis ya kalau di dunia ini kita punya pengalaman bahwa Tuhan ada itu nyata, Tuhan ada itu real. Nah, itu adalah sukses sejati yang saya yakini atau pahami. Nah, tapi tentu ini akan menjadi, aduh Pak, nggak realistis, nggak praktis, ya susah ditangkap. Nah, maka saya akan menceritakan sukses-sukses dalam bidang yang nyata, tapi nanti konsepnya ini atau value nilai inilah yang sebenarnya mendasari sukses-sukses dalam bidang yang nyata yang saya akan ceritakan ya. Nah, pertama saya akan mulai dengan dunia bisnis ya. Saya tahun 90 menikah dan karena orang miskin, orang kampung merantau ke Jakarta, maka tinggal di rumah kontrakan 450.000 untuk 6 bulan di tahun 90, di mana teman-teman misalnya sarjana ya, jadi asisten manajer, supervisor ya kontrakan di Jakarta itu 10-15 juta. Karena saya carinya yang murah, 450.000 6 bulan, bayarnya per 6 bulan ya. Kalau rumah petak itu bahkan ada yang bayar bulanan ya. Dengan kata lain 900.000 per tahun gitu ya. Ya dapatnya lompat parit, kebun pisang, belok kiri, belok kanan, motor nggak bisa masuk gitu ya, tapi jalan kaki bisa ya. Sebelahnya tukang bakso, sebelahnya tukang sapu, pinggir kuburan. Nah, itulah saya tahun 90. Lalu singkat cerita ya, kan saya dikenal memiliki perusahaan IVA yang waktu jaya-jayanya ya, ini tahun 2019-2020 udah bangkrut ya. Tapi waktu zaman jaya-jayanya dulu ya kita punya istilahnya stokis ya, itu di 200 kabupaten ya. Kita punya pegawai 300, di mana gaji pegawai aja nggak kurang dari 2 miliar per bulan gitu ya. Lalu anak saya tuh tanya ya, "Pak, Papa ini kan ceritanya orang miskin merantau ke Jakarta. Aku belum nyambung nih. Gimana Papa itu bisa punya perusahaan?" Nah, ini saya mau cerita nih sukses plusnya di sini gitu ya. Orang miskin kok bisa punya perusahaan ya, rumahnya gede, punya kolam renang, punya sekolah dua. Kalau franchise-nya sih 60-an lagi gitu ya. Tapi awalnya tuh gimana? Nah, ini yang saya mau ceritakan. Apa yang penting dari sebuah bisnis kan, orang yang kalau bicara Alkitab ya atau Raja Daud, Mazmur Daud. Namanya Mazmur itu kalau di Islam ya ada Zabur ya. Jadi nabi lintas agama. Raja Daud atau Nabi Daud itu berkata bahwa orang yang dipercaya itu mendapat banyak berkat ya. Tapi gimana kita bisa dipercaya? Ya mesti rajin, mesti jujur, mesti berkompeten, mengembangkan kepribadian, mengembangkan kemampuan. Nah, maka tahun 90 waktu saya ke Jakarta, itu sebenarnya udah 3 tahun sebelumnya kerja di pabrik di Bogor. Sesuai dengan otak saya, yaitu teknologi pangan. Ya, ngerti kesehatan pangan, ngerti gizi. Saya bekerja sesuai dengan otak saya. Tapi 3 tahun saya stres, ya, karena nggak sesuai dengan kepribadian saya. Makanya orang mau sukses tuh harus bekerja sesuai kepribadian, sesuai passion, sesuai yang diinginkan, dan menjadi pengabdian. Mungkin tak kasih contoh yang lain, biar nggak saya terus ya.
Mungkin tak kasih contoh Pak Jokowi, ya. Terserah kalau Anda mungkin nggak suka sama dia, nyinyir sama dia, jelek-jelekin dia, tapi saya jujur saya pengagum Pak Jokowi. Pak Jokowi itu 10 tahun jadi presiden gitu ya, nggak pernah diberitakan masuk angin, batuk, pilek, sakit, atau masuk rumah sakit gitu ya. Nah kenapa? Karena bagi dia pekerjaannya itu pengabdian. Jadi tujuan hidup, purpose driven life, tujuan hidup, kegiatan hidup itu menyatu dengan hati nuraninya bahwa ini pengabdian seperti untuk Tuhan. Lah kan Alkitab juga berkata begitu. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau karena tidak untuk manusia, maka manusia itu meledek, menghina, nyinyir, ya biarinlah wong saya kerja bukan buat mereka kok, saya kerja buat Tuhan gitu ya. Nah, makanya tadi saya katakan penting sekali menangkap kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, kembali ke pekerjaan saya 3 tahun di pabrik gitu ya, saya stres karena itu nggak cocok dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Orang yang sanguin, banyak ngomong, pandai bergaul, cocoknya itu jaringan atau networking. Kalau di misalnya di gereja ya jadi gembala nggak cocok, saya setruk saya ya. Tapi penginjil, pengajar cocok. Kalau di bisnis ya saya nggak cocok mimpin pabrik atau kerja di pabrik, ya stres ya. Cocoknya marketing, cocoknya sales ya. Makanya tahun 90 itu saya menemukan diri saya di usia 27 tahun. Lalu saya sudah lahir 27 tahun, tapi saya nggak tahu saya ini apa, cocoknya jadi apa, passionnya di mana, bahagianya di mana, itu belum ketemu. Sampai di usia 27 tahun, saya berikan istilah, saya menemukan diri saya. Maka saya pindah ke marketing. Nah, itu perusahaannya di Astra ya. Nah, karena cocok, ya jadi sales terbaik, marketing terbaik, hasilnya bagus. Maka kerja itu harusnya sesuai dengan kepribadiannya. Kalau teliti, ya notaris, accounting. Kalau banyak ngomong, ya sales, pembicara, tour leader, kan gitu ya. Kalau kerja nggak sesuai dengan kepribadiannya, ya kerja stres. Gimana? Ya, kalau Anda tuh bahagianya di gereja, katakanlah orang Kristen gitu ya. Tapi kalau di minggu tuh hari minggu di gereja bahagia banget. Ya Anda cepat mati orang ke gereja cuma seminggu sekali gitu ya. Kok bahagianya cuma hari Minggu. Lalu Senin sampai Jumat, Sabtu menderita gitu ya. Jadi kita harus bekerja tuh bahagia gitu ya. Kenapa? Kita bekerja di bidang kita. Nah, ketika saya menemukan pekerjaan yang cocok, ya saya antusias, semangat. Kalau antusias semangat ya berhasil. Tapi berhasilnya tuh ya biasa-biasa saja. Ya, anak saya masih belum, tapi gimana Pak berhasil kan berhasil dari supervisor jadi manajer jadi direktur. Ini kan cuma 3 tahun bisa punya buka usaha, punya perusahaan. Nah, modalnya dari mana kan Papa orang miskin. Nah ini ceritanya ya. Jadi ketika saya bekerja yang sesuai dengan bidangnya, maka antusias, semangat, rajin, ditambah satu lagi, jujurnya radikal. Kenapa jujurnya radikal? Karena saya bekerja seperti untuk Tuhan. Ini pengabdian saya. Maka saya bekerja itu ya dikasih upeti atau uh, komisi dari pabrik karena saya kan juga punya wewenang membeli ke supplier yang mana gitu ya. Ya kalau saya terima, tak kasih kantor, kantor kasih kwitansi, kwitansi kasih pabrik lagi. Loh Pak ini buat Bapak, biar Bapak kasih order saya lagi. Oh maaf, saya udah punya gaji gitu ya. Wah Pak Jarod ini spesies langka. Kalau bisa di cloning jadi pegawai saya, perusahaan saya bersih Pak gitu. Ya jangan di cloning, nggak sesuai dengan agama saya bilang ya. Nah saya itu miskin, rajin, ya jujur gitu ya. Nah singkatnya itu 3 tahun kemudian ada orang dari Inggris sana itu mau buka usaha di Indonesia, cari agen. Dia tanya-tanya ke pabrik-pabrik, ke supplier, ke orang-orang, ada nggak di Indonesia ini yang saya bisa percaya, saya mau buka agen, ya. Munculnya nama saya. Akhirnya ya memang bahkan sebenarnya orang itu udah kenal saya, memang itu buyer saya, yang sudah saya layani cukup lama. Jadi dia tuh melihat saya, singkatnya itu orang ini miskin, rajinnya luar biasa, jujurnya radikal. Miskin, rajin, jujur. Nah, orang kaya itu kasihan, ya kan? Maka dikasih modal. Coba, miskin, males, maling. Salibkan dia, ya kan? Singkirkan dia. Saya miskin, rajin, jujur. Orang kaya kasihan, saya dimodali buka usaha. Jadi saya nggak usah setor duit. Ya, memang nggak punya duit, punyanya badan, punyanya jiwa, punyanya pikiran, punyanya kompetensi, punyanya semangat, semangat, semangat kerja yang luar biasa. Nah, maka saya disuruh setor badan aja. Nggak usah setor duit, ya, setor badan, setor kompetensi, tetapi saya dikasih saham 50%. Nah, itu ceritanya si miskin ini jadi punya usaha, karena bahkan sahamnya 50%. Ya, karena apa? Ya makin berharga kita kan makin dihargai, ya. Kan saya ini spesies langka. Jujur, rajin, ya. Orang pinter banyak, tapi akan nggak jujur, ya. Makin langka tuh makin mahal harganya. Anda beli pasir 1 truk berapa, ya? Misalnya
800.000. Nah, kalau tanah kan cuma 300.000 kan pasti lebih langka lagi. Gimana kalau batu bara? Wah, satu truk berapa juta tuh? Gimana emas ya? Makin langka, harganya makin mahal. Maka jadilah orang yang langka ya, tapi bukan orang antik ya, bukan orang unik. Jujur dan rajin itu langka, maka dihargai ya, dihargainya 50% saham. Jadi dari situlah saya lompatan lompatan sukses dari seorang karyawan menjadi pengusaha. Jadi kalau tips sukses yang pertama ya tentu kita harus mengembangkan kompetensi. Kalau saya nggak punya kompetensi, nggak pandai pada bidangnya, yang mana ditawari saham ya, cuma modalnya jujur aja ya, jadi bendahara. Tetap harus punya kompetensi. Tapi sukses plus itu suksesnya karena punya personality, punya kepribadian, punya karakter. Dalam hal ini yang saya ceritakan dulu adalah rajin dan jujur. Nah, berikutnya, orang sudah punya usaha kan juga susah juga berkembangnya, ya kan? Nah, itu dia. Waktu saya buka usaha itu singkat cerita pertamanya itu ekspor selama 8 tahun ya. Lalu 98 itu kerusuhan ekonomi itu saya bangkrut. Bangkrutnya karena bukan salah bisnis, tapi bayarnya takut di Indonesia memindahkan order-ordernya ke Vietnam dan ke China. Jadi bayarnya nantang saya sih. Kalau kamu mau megang bisnis saya di Vietnam, saya tetap pakai kamu sebagai agen saya. Saya terlalu cinta Indonesia, lebih baik saya bangkrut tinggal di Indonesia daripada saya bisnis tapi pindah negara. Akhirnya ya sudah, bangkrut ya. Terus buka pabrik, bangkrut. Buka toko, tutup. Buka grosir, nggak jalan. Jadi sebenarnya kisah bangkrut saya itu macam-macam ya. Bangkrut sebagai toko, sebagai pabrik, sebagai grosir, wah ada aja macam-macamnya. Nah, singkat cerita, banting setir kan menjadi IVA itu direct selling, lalu bergerak menjadi MLM ya. Nah, singkat cerita, kita juga sempat supplier ke Matahari, ke Carrefour gitu ya. Nah, waktu saya setor barang sebagai supplier ke Matahari, ke Carrefour, itu saya barangnya tuh baju, sepatu, itu konsinyasi, titip jual. Yang nggak laku dipulangin. Saya itu mikir begini, enak ya Matahari, enak ya Carrefour ya. Dia punya gedung, lalu supplier dikumpulkan, masukin ya barangnya gitu ya. Kalau laku saya bayar. Dia nggak punya resiko tuh. Modalnya gedung, gedung aja bahkan mungkin sewa atau ya sewa tanah 10 tahun, 20 tahun, lalu pinjem bank ya untuk bangun. Jadi ke kontraktornya dicicil dari omsetnya itu ya. Kayak modalnya kecil banget ya. Perusahaan besar tuh dimodali bank, dimodali pemerintah, bank pemerintah, lalu udah gedungnya jadi, supplier datang, setor barang semuanya gitu ya. Saya tuh mikir gini, kok enak ya gitu ya. Ya masalahnya kita percaya sama dia. Kan saya pernah masukin barang juga ya ke Tanah Abang gitu ya, ke grosir-grosir sebelum saya menjadi grosir gitu ya. Wah, omsetnya gede. Tapi tagihannya macet semuanya. Tagihannya macet ya udah panjang ceritanya udah gitu kan. Lalu saya akan coba masukin barang ke Matahari, ke Ramayana, ke Carrefour, modern market lah ya. Tradisional market itu marginnya besar, tapi macetnya ampun-ampun. Modern market marginnya kecil, tapi pasti cair. Akhirnya ya walaupun kita titip jual, ya kita mau nitip jual karena bahkan beberapa merek atau beberapa produk saya kalau memang selama diuji sekian bulan itu lakunya bagus, itu bisa jual putus. Misalnya gitu ya. Wah, itu keren itu ya. Paling enggak 4 bulan lagi jadi uang tuh. Jadi misalnya sih, saya masukin barang ke Matahari ya. Kontraknya itu beli putus tapi dibayarnya 3 bulan. Terus Matahari bikin program saya ini dibikin program diskon. Sebulan udah habis. Ya sesuai kontrak, saya tetap dibayar 3 bulan kemudian. Jadi dia sudah nggak modal, untung untung waktu lagi 2 bulan duit saya bisa dibangin, diputerin gitu ya. Saya mikir gini, kok enak ya jadi Matahari Carefon dan kawan-kawan. Nah saya muncul impian. Nah ini dia masuk poin berikutnya. Jika poin-poin saya tidak dalam bentuk seminar, tapi dalam bentuk cerita ya. Impian itu penting. Ya, udah punya kompetensi, sudah punya modal, maka punya impian. Impian saya apa waktu itu? Saya bermimpi begini. Suatu saat nanti saya mau nih kayak Carrefour, Matahari dan kawan-kawan ya. Nggak usah modal ya, modal tempat lah. Kalau zaman sekarang ini modal platform lah gitu ya. Lalu supplier dikumpulin, suruh masukin barang. Kalau laku baru dibayar, kan enak ya. Tapi untuk bisa begitu tuh kira-kira gimana tuh?
kembali kepada konsep pertama, orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat, kata Alkitab, kata kitab Mazmur. Waktu saya masukin barang ke Tanah Abang, barangnya laku, saya nggak dibayar. Saya nggak mau masukin barang lagi. Saya masukin barang ke Matahari Ramayana Carrefour, begitu laku dibayar. Saya percaya, maka saya masukin barang terus gitu. Berarti saya kalau mau naik omset tanpa tambah modal, saya harus bisa dipercaya. Ya, Matahari, Carrefour dan Ramayana pada zaman jayanya mereka ya, sekarang kan zamannya platform ya. Itu kan bisa menaikkan omset, menambah jumlah toko tanpa menambah modal yang terlalu banyak. Sediaan gedungnya operasional beberapa bulan, tapi supplier itu miliaran dimasukin ke gedung itu, dia nggak beli sama sekali, konsinyasi. Kenapa kita mau, bahkan saya juga setor barang ke situ? Karena saya percaya. Nah, makanya waktu saya bangun bisnis, IVA, waktu itu ya, saya bermimpi. Suatu saat orang harus percaya sama saya, sehingga orang akan memberikan modalnya untuk kita putar. Jadi kita menambah omset tanpa menambah modal. Modalnya orang lain kita pakai, gitu kan? Uangnya orang lain kita pakai, barangnya orang lain kita pakai. Nah, untuk bisa pelipat gandaan seperti ini nih nggak gampang. Tapi singkat cerita, waktu kita bisa mencapai omset 1-2 miliar sebulan, menjadi 10 miliar, menjadi 15 miliar, menjadi 50 miliar per bulan, itu kita nggak nambah modal. Karena modal orang lain. Tapi gimana caranya? Nah, inilah perlunya impian. Ketika saya punya impian, suatu saat harus bisa melipat gandakan omset dengan tanpa tambah modal, nggak mengagunkan rumah. Dasarnya karena bisa dipercaya. Nah, impian itu membuat saya kerja lebih jujur lagi, lebih rajin lagi, lebih bisa dipercaya lagi. Supaya dipercaya ya bayar tepat waktu. Nah, maka kalau mau sukses plus, sebenarnya suksesnya itu karena punya plusnya ini apa? Punya kompetensi, punya kepribadian, kejujuran, bisa dipercaya, dan punya impian. Kalau dulu Pak Tomo ya, kongsi saya, itu sampai nulis buku namanya Ciptakan Nilai. Ya, sebenarnya prinsip beliau yang saya penulis bukunya. Ya, jadi mengenai impian yang menggebu gitu ya. Harus punya impian yang kalau di buku saya namanya Spirit of Excellence, saya nulis beberapa buku yang diterbitkan sama Bahana atau Andi Offset. Itu hidup produktif, sukses through excellent spirit, dan yang menjadi judul hari ini, tema hari ini yaitu sukses plus. Maka orang itu akan rajin, antusias, semangat ketika punya impian yang menggebu-gebu, bahkan impian itu menjadi tujuan hidupnya. Mungkin kalau mengambil comot bukunya orang lain, ya judulnya Purpose Driven Life. Tapi isi dari buku itu dalam bentuk praktis seperti cerita saya ini ada di buku yang Sukses Plus ini. Ini isinya banyak cerita nih. Bahkan bukan hanya cerita saya ya, cerita-cerita tips-tips, kisah-kisah inspirasi yang sederhana, bahkan nggak pakai ayat, ya, tapi pakai cerita gitu ya, bagaimana kita bisa sukses. Nah, singkat cerita, butuh waktu juga ya, hampir 2010 kali, berarti buka perusahaan itu tahun 92 loh, panjang ya. Buka usaha dengan Pak Tomo 92, 2005 lah sebenarnya. Itu sudah mulai bisa dipercaya oleh supplier, mereka taruh barangnya konsinyasi sama kita. Nah, itulah kenapa ceritanya terus saya jadi bisa punya kolam renang, punya 2 sekolahan. Ya, saya punya sekolah di Bintaro, Happy Lokit ya, sama di Kemang Pratama. Itu kalau dihitung asetnya aja kan ya satu sekolah asetnya bisa 15-20 miliar gitu ya. Rumah saya sendiri yang saya zoom di sini ini ya halamannya 1.300-1.400 meter, kalau semeter 12 juta ya hampir 20 miliar sendiri tanahnya gitu ya. Nah, gimana ceritanya tuh bisa punya aset begitu kalau tahun 90 merantau ke Jakarta tinggal di pinggir kuburan? Ya, karena usahanya berkembang dengan cepat karena dipercaya, dan dipercaya karena kita pegang yang namanya integritas. Oke, saya cerita lagi ya, sambung ceritanya, nanti poin-poin dan nilainya masuk, lalu kita tanya jawab. Sukses itu bukan berarti tanpa gagal, bahkan gagal itu sebuah kesuksesan, sukses hidup ya, tapi gagal bisnis. Jadi sukses plus ini sebenarnya yang sukses itu hidupnya. Bisnisnya bisa gagal. Kan tahun 2019, 2020, IVA bangkrut. Dan kami ruginya tuh ratusan miliar. Ya, lah Pak, berarti Bapak nggak sukses dong. Nah, saya masih merasa sebagai orang yang sukses. Karena saya berhasil menghadapi kegagalan tanpa stroke, tanpa kecewa, tanpa menyalahkan Tuhan, menganggap itu sebagai sebuah kejadian yang diizinkan Tuhan, mendatangkan kebaikan, walaupun ya bangkrut ruginya itu sampai ratusan ratusan miliar ya.
Belum lagi barang-barang yang expired dibuangin, ngasih pesangon 200, 300-an orang. Wah, itu udah panjang ceritanya. Banyak orang gagal tidak bisa memaknai kegagalan. Ya, gagal ini bisa menggantikan masalah, sakit. Hidup ini disebut sukses kalau kita bisa memaknai kejadian, menangkap kehendak Tuhan dari setiap peristiwa dan mengambil hikmahnya. Sehingga hidup ke depan, kita tuh nggak mau melupakan masa lalu, karena masa lalu ini cerita yang mahal harganya, yang penuh dengan nilai-nilai, sehingga jangan dilupakan, tapi dikenang, karena kita bisa mengenang, melihat jalan-jalan Tuhan. Nah, kembali ke cerita 2019, 2020 saya bangkrut. Ya pas bangkrut tuh ya nggak ketawa-ketawa kayak begini ya nangis-nangis juga ya. Gimana sih ruginya aja ratusan miliar gitu ya. Bahkan kan kita perusahaan kita itu ada jatah ya, bisa minus sampai 18 miliar, tapi itu sebenarnya agunannya pakai agunan pribadi kongsi saya. Tapi kan itu perusahaan kita berdua. Jadi begitu bangkrut itu ya minus segitu. Nah ini minus ini kan harus dilunasin gitu ya. Ya saya itu sampai jual saham harga murah gitu ya. Yang penting nggak punya utang. Nah sehingga dari 2018 itu sebenarnya keuntungan perusahaan udah dicemplungin lagi. Pengennya sih supaya punya platform, tapi malah tambah habis ya. Sehingga dari 2018 itu sudah nggak ada pendapatan sebenarnya. Sehingga singkat cerita tahun 2020 masuk COVID itu istri saya tinggal punya duit buat 3 bulan. Sehingga kita irit-irit semuanya gitu ya. Kita irit-irit semuanya. Nah, kalau saya bangkrut, kenapa berani berkata bahkan mengajarkan hidup yang sukses gitu ya? Yang bangkrut kan perusahaan saya, tapi Tuhan kan nggak bangkrut. Jadi ketika saya bangkrut, tentu stres ya. Gimana nggak stres? Istri saya jual cincin, jual kalung, deposito cair sebelum waktunya. Kan kita ada sekolah yang harus kita biayai. Bahkan kita ada 32 sekolah di pedalaman yang kita subsidi. Saya jual mobil satu, jual mobil dua, semuanya dijualin. Ya untung aja istri saya pasti punya simpanan emas itu 61 kilo ya. Namanya Mas Jarot. Not for sale, nggak dijual ya kan. Nah, ini ya aduh, habis-habisan deh. Lalu di tengah-tengah pandemi, bangkrut, semuanya dijualin, duit mau habis. Tiba-tiba saya ingat punya bakat melukis. Kayak Tuhan ingatkan. Tapi saya mikir ya, namanya COVID, jualan baju, sepatu aja susah, apalagi lukisan itu kan kebutuhan nomor berapa. Toko aja pada tutup gitu ya. Tapi ya namanya diingatkan di hati, ya apa salahnya lah melukis, diupload ke Instagram. Ajaib loh, laku. Dijual 5 juta, laku. 10 juta, laku. Naikin 15, laku. Naikin 20, laku. Naikin 30, laku. Singkat cerita aja ya. Singkat cerita itu selama pandemi 2 tahun itu saya jual 160 lukisan. Jadi kali kerja rata-rata 15 juta lah, kali 160 kan banyak juga ya. 2 miliar lebih jualan lukisan selama pandemi. Jadi saya usaha bangkrut. Tapi apapun yang saya lakukan, Tuhan bikin berhasil. Kan banyak orang yang lukisannya jauh lebih baik daripada saya. Tapi kan nggak laku gitu ya. Dan selama pandemi 2 tahun saya bisa laku 160 lukisan. Jadi sampai saya pikir-pikir hebat. Sampai saya itu rasanya senang banget gitu ya. Nggak pernah kepikir, nggak pernah kebayang pensiun sebagai pelukis. Jadi Senin sampai Jumat ngelukis, ngajar ekoenzim karena saya pendiri ekoenzim nasional ya, kegiatan nirlaba kan bisa hidup dari lukisan, ngajari olah nafas gratis ya kan saya ngajar olah nafas, ngajar ya meditasi tapi meditasi ilmiah gitu ya, bukan bukan meditasi macam-macam gitu ya, belajarnya dari Profesor Dokter John Kabat-Zinn, kepala Fakultas Kedokteran Klinik di Fakultas Kedokteran MIT. Jadi bukan belajar olah nafas atau meditasi di padepokan di kaki gunung sama dukun itu enggak ya. Sekarang keren-keren pelajaran sekarang itu ilmiah semuanya. Nah, kegiatan saya itu nirlaba semuanya. Ngajar olah nafas gratis, ngajar ekoenzim gratis, tapi kan saya ngelukis laku gitu ya. Kalau sebulan laku 4, laku 5, 5 kali 20 juta kan ya 100 juta sebulan gitu. Enak banget nih Senin sampai Jumat ngelukis, sosial, ketawa-ketawa, Sabtu Minggu khotbah, ceramah gitu ya. Tapi COVID berhenti 2 tahun atau 1,5 tahun lalu, hampir 2 tahun lalu ya. Ini kan udah 2024. Sejak COVID berhenti, saya itu nggak ada order lukisan lagi.
Lagi enak-enaknya mimpi, aduh jadi pelukis enak nih gitu ya. Santai, hobi jadi uang, coba apa nggak enak ya? Orang hobinya apa? Hobinya jadi uang, banyak lagi. Kalau dihitung setahun kan miliaran gitu ya. Waduh enak nih gitu ya. Bahkan saya itu mau cerita ya. Saya itu ketemu sama Pak Aswin ya, Gembala Petani Nginden, karena saya khotbah di gereja beliau yang di cabang eh, Ciputra itu ya. Habis khotbah terus diajak makan malam bersama di Nginden gitu ya. Wah, ternyata beliau itu kolektor lukisan dan dia diajari. Pak Jarot ya, begini 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 supaya nanti harganya naik nih, bisa 200, 500 bahkan 1 miliar gitu. Saya ketemu lagi orang namanya Pak Reno di Jatim Park 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia itu punya 11 museum. Dia bukan hanya kolektor, dia itu juga galeri ya, dan dia pernah mengorbitkan beberapa pelukis, maka dia kasih saya tips. Pak, bikin buku, Pak. Bapak kan nulis buku. Setiap buku itu ada konsepnya, ada ceritanya. Jadi satu lukisan itu dibahas dari berbagai angle, dibikin eksklusif, bikin pameran di Singapura, di Taiwan, nggak laku nggak apa-apa, tapi dapat brandingnya, harganya naik. Pokoknya singkatnya dari beliau berdua itu saya, wih tahu nih caranya nih. Saya tahu teorinya, strateginya, gimana dongkrak harga lukisan. Oke, saya kerjakan gitu ya. Nah, sejak punya teori itulah nggak laku. Sampai hari ini sudah 2 tahun, satu pun nggak ada order lukisan. Kalau yang orang Jawa tuh bilang begini, seolah-olah Tuhan tuh ngelehke gitu, diwelehke ya. Mau pakai teori, mau sukses pakai strategi, mau pakai sukses mau pakai teori, kagak bisa tuh pakai teori itu pakai strategi itu malah nggak laku. 2 tahun satu pun nggak laku. Lalu saya tuh berkata begini, sukses tuh nggak pakai teori, saudara, pakai kasih karunia. Karena ada ayatnya eh, bahwa susah payah kalau orang itu mau jerih payah itu tidak akan menambahi. Ya, orang itu menjadi kaya itu bukanlah susah payah, tapi Tuhanlah yang membuat orang itu menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi sukses plus itu adalah sukses yang bukan karena usaha sendiri. Sukses plus adalah sukses di mana itu adalah berkat dari Tuhan yang memberikan kesuksesan. Ketika saya sudah 2 tahun melukis, secara kemampuan, mutu lukisan saya sudah jauh lebih baik. Tapi saya mulai mengandalkan otak saya. Makanya Raja Salomo, ya kalau di Islam namanya Nabi Sulaiman, itu berkata begini, janganlah kamu mengandalkan pikiranmu sendiri. Ya, kalau mau sukses, Amsal pasal 3. Tapi percayalah kepada Tuhan, serahkanlah dan itulah yang akan membuat lumbung-lumbungmu penuh. Nah, itu kan kaya jasmani gitu ya, lumbung-lumbungnya penuh. Tapi jangan mengandalkan pikiran sendiri. Sejak saya berstrategi dan mengatur strategi nge-branding lukisan, malah kagak laku. Sampai sekarang udah 2 tahun, satu pun kagak laku. Kemarin laku itu karena ada tuh Pak Ruben Adi ya, ketua Sinode GBI itu gerejanya lagi cari dana buat apa, itu panitia hubungin saya, Pak mau ikut ambil bagian nggak Pak, bukunya dilelang di sini, nanti kalau laku sekian persen, ya laku apa enggak, udah gini lah, pokoknya panitia beli putus saja harga segini, gitu. Tak kasih harga murah, ambil 4 laku semuanya katanya gitu ya. Nah, udah 2 tahun ya lakunya itu aja karena untuk dana misi, dana gereja. Saya berikan harga murah sekali gitu ya. Selebihnya nggak ada laku ketika saya mulai berstrategi mengandalkan kemanusiaan. Di sini saya belajar bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ada masuk kitab Amsal akan berjumpa dengan itu. Maka sukses plus adalah sukses itu anugerah. Sukses itu dinikmati. Bukan sukses lalu stres. Ya, kalau kerja stres ya apa artinya sukses gitu ya, ujung-ujungnya setruk kan. Tapi kalau kita kerja itu kayak pengabdian, ya. Kerja itu seperti untuk Tuhan. Kerja itu kayak hobi. Maka prosesnya bekerja sebelum untung itu pun kita nikmati. Nah, terakhir cerita terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Saya sambung ceritanya mengenai nggak ada order lukisan lagi. Jadi sudah 2 tahun nih nggak ada order lukisan lagi nih. Begitu pandemi berhenti itu bener. Ya sejak berstrategi itu lah ingat-ingat saya gitu ya, kagak order lagi gitu ya. Tabungan dari jual lukisan selama 2 tahun itu ya mulai tipis, tipis, tipis. Nah, terus gimana lagi nih umur udah masuk 61 tahun kan gitu kan. Ya harus mau kerja apa saja. Nah ini poin ini ya. Harus mau kerja apa saja. Saya adalah dulunya ya owner dari
PT IVA. Ya sekarang masih owner pendiri dari Happy Holy Kid. Ya tapi owner kalau omset kagak ada, saldo kagak ada, ya nggak usah sombong, nggak usah berlagak, nggak usah berlagu gitu ya. Kenyataannya dapur harus ngebul. Maka 7 bulan yang lalu saya menjadi reseller, ya jual produk kesehatan. Jadi ada vitamin, ada untuk sarapan yang serat, ya romil namanya itu makanan sehat, omega 3 gitu-gitu ya. Ya omega 3 itu harganya 150.000, vitamin C ya 140.000 kira-kira gitu ya. Harganya tuh cuma segitu. Lah kapan kayanya? Ada yang dijual harganya 150.000. Ya, ada juga sih antioksidan buat kanker ya 1 juta. Tapi kan ya nggak banyak orang kanker lalu harga segitu apa ya mau beli. Jadi ya sempat mikir, aduh dari bawah jadi sales lagi, pameran angkat-angkat kardus ya. Tapi kita harus rendah hati. Kalau kenyataannya bangkrut ya nggak usah sombong kan gitu kan. Kenyataannya nggak punya duit ya masuk saldonya sales gayanya direktur. Nanti mahal di ongkos ya, mahal di gaya. Jadi saya jadi sales lagi, jadi reseller lagi gitu ya. Nah, saya punya upline namanya Pak Jos Martono. Bapak tekun, Bapak rajin Pak. Nanti kalau jadi crown director kayak saya ini, ya udah income-nya lumayan Pak, sekian gitu ya. Dan saya mencapai dalam 5 tahun. Jadi kalau Bapak sekarang ini konsisten, ya 5 tahun lagi kan bisa dinikmati Pak, kan gitu ya. Saya pikir ya, saya kan sering ceramah ya bahwa pengen hidup 120, lalu sekarang baru 61. Jadi kalau gitu dari awal 5 tahun lagi sukses ya anggap aja kayak orang kerja jadi supervisor di pabrik 5 tahun lagi manajer atau direktur ya bolehlah gitu ya. Sekarang jadi reseller 5 tahun lagi crown director oke okay lah gitu ya. Nah saya kerjakan dengan semangat sekali lagi antusias semangat rajin nggak jauh dari situ fokus. Nah saya rajin benar-benar rajin ya kalau mengerjakan sesuatu rajin habis-habisan seperti untuk Tuhan. Nah singkat cerita aja ya 1 Maret kemarin saya mendapat undangan ya tiket gratis ke Bangkok untuk mendapat penghargaan sebagai Crown Director yang hanya dicapai dalam 7 bulan. Jadi upline saya itu 5 tahun gitu ya. Nah itulah namanya sukses plus. Sukses plus itu kalau Alkitab atau Mazmur berkata, Zabur berkata bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, susah payah yang nambahi susah. Namanya susah payah, mana bisa bikin kaya? Ya susah payah nambahin susah gitu ya. Tapi bukan berarti kita santai. Saya kerja keras, saya antusias, saya ada sampai malam. Tapi itu nggak susah payah gitu loh ya. Semangat. Kenapa? Karena saya punya filosofi. Ini bukan bisnis, ini nolong orang. Nolong orang untuk sehat, nolong orang menemukan suplemen yang tepat. Bahkan saya tidak menjual, Pak, kalau saya nggak ditawari ini, tubuh kamu kan nggak butuh. Jadi saya tes dulu, kamu itu butuhnya apa saja. Beli sesuai kebutuhan, jangan apa seminar vitamin D bagus, beli vitamin D. Vitamin omega 3 bagus loh, beli juga. Tunggu 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 tunggu. Jangan buru-buru beli. Lalu saya sebagai penjual tentu saya senang jualan, tapi tubuh kamu butuh apa tidak? Nah, saya beli alat tes untuk bisa mengetahui vitamin dalam tubuh, mineral dalam tubuh sehingga orang itu nggak merasa dijebak, ya, nggak merasa disuruh beli yang tidak perlu. Nah, kenapa saya punya prinsip seperti itu? Karena bagi saya it's not just a business. Ini bukan sekedar bisnis, ini hidup. Ini hidup yang menolong orang, ini hidup yang melayani orang, bukan nipu orang, bukan nyuruh orang beli stok banyak-banyak sampai akhirnya yang beli itu nyesel bahwa belinya kebanyakan nggak bisa jual. Itu kan bisnis tipu menipu menurut saya. Kan kita bukan penipu, kita ini hamba Tuhan, kita ini orang yang mau nolong orang. Nah, dalam konsep bahwa bekerja itu pelayanan seperti untuk Tuhan, maka tidak ada yang namanya tipu menipu. Bahkan kadang beli barang itu peraturan perusahaan tuh nggak bisa kembali, nggak bisa diretur. Tapi ada orang, Pak, ini saya beliin obat, Pak. Yang saya belikan ini, ya mau gimana lagi, Pak, Tuhan udah panggil. Jadi nggak dipakai nih. Ya kalau beli, ya, kalau dikembalikan ke perusahaan ya nggak bisa. Ya udah kirim ke saya bayar. Itu saya pribadi itu bukan perusahaan itu gitu. Ya kenapa? Karena saya nolong orang. Nah, menariknya adalah ketika kita menolong orang, ya konsepnya itu menolong orang, belum untung sudah bahagia. Kan tujuannya bahagia. Tujuannya hidup ini nikmat. Jadi belum untung pun udah bahagia, apalagi untung kan gitu kan. Tapi ya singkat cerita dengan konsep seperti ini, dalam 7 bulan saya udah mencapai Crown Director. Kemarin ke Bangkok itu ya karena sebagai direktur pertama kali gitu ya,
tiketnya gratis. Padahal untuk ke Bangkok sendiri saya sudah memenangkan sampai 7 tiket. Tapi karena tiketnya dibayari, ya tiketnya diuangkan 7 kali 7 juta, banyak lagi tuh. Nanti bulan Agustus akan ada penghargaan ke Kuala Lumpur, ya, di mana baru 2 bulan aja saya sudah dapat 8 tiket. Nanti kalau sampai Juni saya bisa dapat katakanlah 20 tiket, yang dipakai kan cuma 2. Berarti 18 kali 7 juta saya cairkan. Bonus lagi. Baru 2 bulan udah mikir apa? Anggarkan beli tiket, dapat surat lagi dari perusahaan. Pak, walaupun Bapak masih baru ya, Bapak nanti di sana jadi pembicara. Dan sebagai pembicara nanti disediakan tiket berdua suami istri. Ya, dapat lagi. Saya tuh ngalamin di tengah kebangkrutan kemarin, tapi sekarang ini kasih karunia demi kasih karunia. Jual lukisan, kan pelukis baru muncul, lakunya banyak. Lukisan berhenti, jualan barang yang satu unitnya itu cuma vitamin C 150.000, tapi ya bisa ratusan juta itu sebulan. Coba itu kalau kalau saya ditanya Pak caranya gimana, saya bingung juga tuh. Waktu saya pernah pakai cara ya dalam hal lukisan ya, saya pakai cara malah nggak laku. Saya kalau disuruh testimoni kadang bingung gitu. Tapi cara nengerungin lagi, saya ingat cerita bagaimana waktu Bani Israel, kalau orang Islam berkata, kalau orang Kristen bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tuh menggerakkan hati orang Mesir untuk bermurah hati sehingga mereka memberikan cincin dan emasnya. Tuhan tuh bisa menggerakkan hati loh. Jadi Tuhan bisa menggerakkan hati orang beli sama kita enggak? Ya pasti bisa lah. Ya, Tuhan menggerakkan hati, memberkati usaha kita. Maka bagian kita adalah gimana hidup ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya Tuhan tuh senang kalau kita hidup ini bagi sesama, tidak egois. Ya, karena kan Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah. Nah, kalau kita hidup ini karena kasih, bekerja karena kasih, motivasinya kasih, kita mengasihi orang lain, kita menolong orang lain, ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ya Tuhan mengasihi kita. Maka sukses adalah berkat dari Tuhan, bukan dari hasil usaha, bukan karena kerja keras. Memang kita rajin, tapi rajin nggak sukses kan banyak juga gitu ya. Atau rajin sukses tapi stres, jadi nggak nikmat, nggak bahagia. Padahal kan bahagia itu kan penting ya. Kalau kita nggak bahagia ya ujung-ujungnya sakit juga. Jadi sukses, kaya, duitnya banyak, terus sakit. Nah kalau bahagia kan orang bahagia itu sehat. Dan Alkitab berkata hati gembira itu obat yang manjur. Jadi kalau kita bahagia ya kita akan sehat. Ya. Itu yang saya bisa ceritakan ya. Lalu selanjutnya saya kembali serahkan ke moderator. Nanti bisa bisa di tanya jawab. Kalau pertanyaan dari peserta belum ada ya, ya hostnya aja nanya-nanya sama saya. Tapi teman-teman yang ikut ya silakan kalau mau eh, bertanya, nanti host yang atur ya apakah tulis di chat atau gimana caranya. Tapi oke, saya kembalikan ke Bu Winong dulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Jarot. Luar biasa kisah kehidupannya yang sudah dibagikan ke kami semua. Baik, mari mungkin sekarang saatnya Bapak Ibu untuk boleh bertanya kepada Pak Jarot. Saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Jadi boleh untuk raise hand ya Bapak Ibu. Untuk kesempatan pertama ini saya memberikan dua penanya untuk langsung bertanya dengan raise hand dulu, lalu nanti ketika saya sebutkan namanya boleh nanti langsung membuka mic untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu. Ini kesempatan langka bisa langsung berbincang-bincang dengan Pak Jarot ini. Mumpung ada waktu, mari silahkan bertanya secara langsung. Ada Pak Desman. Monggo. Ada? Desman tuh angkat tangan. Ya. Ada Pak Desman tuh angkat tangan. Ya. Oh. Selamat sore Pak. Ya. Monggo. Ya, nama saya Desman Buis Penjahitan. Saya dari Sumatera Utara, aslinya dari NTT. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Lumbantor yang ada di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Menarik memang pembahasannya, walaupun saya hanya beberapa kali bisa masuk karena ada beberapa urusan yang harus saya kerjakan. Saya mau tanya, bagaimana caranya kita orang Kristen? Karena kekristenan itu kan juga identik dengan
penderitaan, salib ya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan mengakui aku. Artinya, bagaimana cara kita menilai atau menempatkan posisi hidup kita supaya jangan sampai kita juga terjebak ke dalam konsep kehidupan yang sukses sehingga pada saat kita mengalami masalah dalam kehidupan bisa membuat kita akan down dan akhirnya fatalnya adalah kita akan menyalahkan Kristus jadinya. Padahal dalam konsep teologi kita harus memahami bahwa ada kasih karunia Tuhan yang kadang-kadang itu bisa menjadi problema, tetapi sebetulnya itu mengajari kita, atau bisa menjadi sebuah kesuksesan, tetapi itu sedang mengajari kita untuk mencoba supaya kita bisa menempatkan posisi kita dengan benar dan baik. Terima kasih, Pak. Oke, langsung jawab. Satu lagi ya, atau langsung jawab? Langsung jawab dulu saja, Pak. Monggo. Oke, ya. Jadi, sebentar, tadi saya katakan, konsep saya, sukses adalah ketika orang menemukan dirinya, menemukan Tuhan, menemukan panggilan hidup dan tujuan hidupnya, dan mengerjakan tujuan hidup itu bersama-sama dengan Tuhan, sehingga bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam pekerjaannya, apapun yang terjadi. Itu konsep sukses. Ya. Sukses plus, bahwa sukses itu terjadinya karena kasih karunia Tuhan. Karena punya personality, kepribadian, tapi pengertiannya yang tadi. Ya. Nah, maka untuk menjawab pertanyaannya, saya kembali mengulangi sedikit kesaksian, tapi dengan menambahkan tambahan penjelasan. Waktu tahun 2019, perusahaan saya namanya IVA, ya IVA Dasyat, bangkrut. Dan kerugiannya itu kalau dihitung-hitung selama 2 tahun itu mencapai 260 miliar. Dan itu masih sisa utang 18 miliar. Dan dengan utang itu saya diancam mau dibunuh segala macam, ya. Lalu saya berani berkata bahwa saya itu sukses gitu ya. Loh kan bangkrut gitu ya. Karena bagi saya sukses itu bukan kalau usahanya maju, duitnya banyak. Tapi bagaimana menghadapi kebangkrutan dengan benar, itu adalah sudah sukses tersendiri. Dengan kata, misalnya nih, kita nih jual barang dengan harga sampai seperlimanya, ya. Jadi harga misalnya barang itu 100.000, dijual 20.000, supaya semua pegawai dibayar pesangon sesuai peraturan. Jadi kita tidak lari, kita tidak mempilotkan, kita tidak kabur, ya. Nah itu nggak gampang loh ya. Itu proses bangkrut itu satu kata, tapi 2 tahun itu jual ini, jual itu, kasih pesangon orang, jual ini, jual itu, bayar utang, jual ini, jual itu, sehingga semua karyawan bisa dibayar dengan benar sesuai peraturan. Semuanya terbayar. Nah, gara-gara COVID, pemerintah merubah peraturan, ya, melonggarkan bahwa jumlah pesangon itu sekitar 80 atau 70%. Ya, udah terlanjur dibayar semuanya. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bedanya belasan miliar gitu ya, karena kita perusahaan besar gitu ya. Nah, sampai harta kita habis. Dalam arti harta aset perusahaan ya. Bahkan terakhir saya jual saham, betul-betul sampai habis. Udah. Yang ada ya tadi, saya istri itu jual kalung, jual ini, jual mobil. Dan saya dengan bangganya itu bercerita mengenai kebangkrutan saya. Kenapa? Bagi saya, ya ketika saya diundang full gospel, yang tentu full gospel itu persekutuan para pengusaha Kristen. Menghadirkan pembicara itu kan pengennya, waduh, miskin jadi kaya, untung segini, cuan segini, gitu ya. Saya datang dan saya bercerita mengenai kebangkrutan. Tapi saya bercerita bagaimana tabah menghadapi ini, tidak menyalahkan Tuhan, ya, menjual aset-aset untuk bayar tanggung jawab sehingga tidak lari satupun. Saya bisa ceramah Zoom kemana saja, saya bisa khotbah onset ke Bandung, ke Surabaya, di mana banyak supplier kami, dan tidak akan berjumpa dengan seorang jemaat yang berteriak, Bapak jangan banyak ngomong, bayar utang saya dulu. Gitu. Nggak ada, kenapa? Semua utang terbayar lunas. Nah, dan tidak menyalahkan Tuhan di tengah kebangkrutan. Waktu saya bercerita bahwa ruginya itu ratusan miliar kepada para full gospel, mereka tuh berkata begini, aduh Pak Jarod, saya pikir hidup Bapak itu sebagai hamba Tuhan tuh dihindarkan dari kebangkrutan. Oh iya, saya juga menjelang COVID, jadi sebelum COVID itu namanya Millennial Kills Everything. Platform itu menghajar bisnis. Maka nama dekadenya atau nama waktunya itu namanya Millennial Kills Everything. Maksudnya bisnis-bisnis tertentu yang akan dihajar oleh platform. Dan kami kena. Yang kedua, COVID kills everything. 2 berturut-turut, kami betul-betul bangkrut. Dan ketika saya ditanya, Pak, saya pikir Pak Jarod sebagai hamba Tuhan dan pengusaha itu akan dilindungi Tuhan. Oh iya,
Saya juga baca tuh ayatnya. Walau 1.000 orang direbah di kiri, 1.000 orang rebah di kanan, saya rebah juga. Saya bangkrut juga. Makanya diciduk oknum angkatan tertentu. Ancam mau dibunuh. Wah, panjang ceritanya. Bangkrut satu kata. Ceritanya panjang. Satu kata pun saya tidak mengeluh. Saya justru menangkap kehendak Tuhan yang luar biasa, arti kekekalan, tujuan hidup, dan sebagainya, sehingga saya menghadapi kebangkrutan dengan tabah. Nah, waktu saya ngajar di Full Gospel dengan kesaksian lebih detail mengenai kebangkrutan ini, banyak orang itu mendatangi saya, Pak, saya tuh sebenarnya juga bangkrut, Pak. Cuma saya nggak berani cerita. Nanti saya dikira image saya jelek. Hidup kok jaga image. Ya, stres lah. Kalau kita hidup itu apa adanya. Tapi orang berkata begini, Pak Jarod, saya tuh stresnya luar biasa karena rugi 10 miliar. Tapi saya hari ini bisa ketawa karena Bapak ruginya 260. Ketika saya berjumpa dengan pengusaha-pengusaha yang bangkrut 100 miliar, 20 miliar, 10 miliar, dan saya 2 kali lipat mereka, maka saya ingat firman Tuhan berkata begini. Paulus itu berkata begini, aku mengucap syukur dengan segala penderitaan yang aku alami, supaya aku bisa menghibur kamu dengan penderitaan yang aku alami. Jadi saya itu menangkap kehendak Tuhan. Tuhan izinkan saya mengalami kerugian yang besar, kebangkrutan, pergumulan, mau dibunuh. Supaya kalau saya menghibur pengusaha-pengusaha lain yang mengalami kebangkrutan, itu nggak ngomong tok. Tapi dengan bukti, dengan nilai-nilai firman Tuhan, dengan nilai-nilai kekekalan, bisa menghibur mereka, dan menghiburnya itu bukan kayak orang yang sekolah teologi lalu hanya berkata ya berdoalah gitu ya, tapi berdoa gimana pergumulannya nggak ngerti gitu kan. Jadi Tuhan tuh memberi saya pengalaman. Nah, pengalaman itu kan mahal harganya, maka saya nggak akan melupakan. Itu bukan peristiwa traumatis, itu bukan modal untuk membangkitkan orang lain. Orang-orang yang bangkrut, terpuruk, putus asa, down, saya bisa berkata kepada mereka, ayo bangkit seperti saya bangkit. Maka bagi saya, kebangkrutan dan cara menghadapinya itulah sukses yang sejati. Hartanya habis, tapi sukses hidup. Jadi sukses itu bukan duitnya berapa, karirnya naik. Masuk penjara kayak Yusuf. Yusuf tuh di penjara, tapi dia sukses karena dia di penjaranya itu karena kudus. Upah kekudusan tuh, waduh kalau Anda hidup kudus nanti diberkati. Mana ya, ayatnya sih ada. Orang kudus masuk penjara juga ada. Jadi kalau Anda hidup kudus, ya kayaknya saya berani jamin deh, masuk penjara, nggak punya teman. Penjara itu kan nggak ada temannya kan? Tahu suci lo, ditinggalkan teman. Saya berani menjanjikan malah yang Alkitabiah aja. Kalau Anda hidup kudus, Anda akan diberkati dengan penjara, dengan aniaya, disingkirkan, kehilangan teman. Tapi itu adalah sukses di dalam kekudusan. Itu sukses di dalam hidup. Nanti masalah Tuhan menganugerahkan kekayaan, berkat. Kalau saya ini kan juga sering ya dikasih bonus sama Tuhan. Gitu. Tadi saya bilang, lukis saja bisa laku 20 juta satu lukisan, sebulan bisa 6, bisa 4. Tapi kan bukan itu yang saya kejar. Ya, jadi sukses adalah bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan. Sukses adalah bagaimana memaknai setiap kejadian, bahkan yang tidak kita inginkan. Tapi kita menangkap kehendak Tuhan. Saya kebakaran tahun 2019, ludes habis, tidak diasuransi. Dan itu ketika saya, istri, dan anak-anak sedang pelayanan. Saya pikir biar pelayanannya keren gitu ya. Ngajar soal parenting, anaknya kesaksian, istrinya mimpin tanya jawab. Wah kan keren, sekeluarga berangkat. Ya ketika kebakaran, ya video nikah aja kebakaran, semuanya kebakar. Tapi saya tidak menyalahkan Tuhan. Dan saya tetap yakin ya bahwa hidup saya itu diberkati. Loh Pak, bangkrut ratusan miliar, rumah kebakaran. Ya kan berkat itu bukan diluputkan dari masalah. Berkat itu bagaimana memahami sebuah kejadian dan mendapat hikmahnya. Itu nilainya lebih daripada permata. Kita bisa mengenang kejadian-kejadian, kebakaran, bangkrut, mau dibunuh, ditipu, sambil menyanyi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Jadi kita mengenang kejadian itu ada setiap peristiwa kita melihat jalan-jalan Tuhan. Setiap masalah kita melihat pertolongan Tuhan. Jadi makin banyak kejadian yang tidak dikehendaki sekalipun. Kayak Paulus kan dilempar batu, masuk penjara. Tapi semuanya kisah mujizat. Jadi sukses adalah bagaimana kita hidup ini menemukan panggilan Tuhan, menemukan rencana Tuhan, mengerjakan habis-habisan. Lalu dalam proses perjalanan itu, kita mengalami penyertaan Tuhan. Nah, kalau bonusnya ada mujizat, sembuh, itu bonus, itu plus. Ya. Lalu kenyataannya juga akhirnya diberkati, ya Tuhan juga emang
memberkati beberapa orang seperti Abraham kaya, Salomo kaya gitu ya. Tapi kan Stefanus juga mati dilempari batu. Tapi sebelum mati, Stefanus itu berkata, aku melihat sorga. Belum mati aja ngelihat sorga. Gimana matinya kan gitu kan. Jadi dia menghadapi kematian, tapi nggak takut mati. Daripada yang di ICU, yang satu kamar semalam 15 juta, atau di rumah mewah, tapi takut mati. Itu kan lebih menderita. Nah, jadi sukses adalah bagaimana kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya, sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan lain, kayaknya ada yang tertulis juga, atau angkat tangan lagi, silakan. Saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Pak Jarod. Bagaimana Pak Desman, apakah penjelasannya bisa diterima atau masih ada yang ingin disampaikan? Sangat memuaskan. Ya, sangat memuaskan ya. Saya pun juga cukup cukup mendapat pencerahan begitu ya setelah mendapat penjelasan dari Pak Jarod tadi. Ya mungkin ada lagi yang mengangkat tangan atau sebelumnya saya bacakan yang masuk di chat ya Pak dari Ya. Pastor Alfius Adrianus dari Bintulu. Kalau kita menjual barang atau produk, berapa persen kita menjual dari harga modal? Jadi mungkin keuntungannya mungkin ya maksudnya ya. Ya, Monggo Pak, tergantung. bisa langsung dijawab saja. Ya, tergantung produknya dan perusahaannya ya. Misalnya kita ngomong dengan Bahana aja ya. Bahana ini nyetak buku, lalu kita sebagai penulis, Pak ini dibanderol harganya 40.000, penulis dapat 40%. Ya, itu ya berarti emang haknya 40%. Atau misalnya karena Bapak penulis, kalau bukan penulis 20%. Nah, ini Bapak pendeta ya buat 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 dana gereja, nih jualan dari Bahana nanti dapat 30%. Ya, dijual saja persentasenya itu sesuai dengan yang menjadi haknya. Saya tidak menyarankan ini, biar untungnya lebih banyak, harganya dinaikkan. Nah, itu nggak bagus. Ya, nggak bagusnya gimana? Nanti jemaat atau orang beli buku saya kan, misalnya belinya tak naikkan ini 60.000 gitu ya. Lalu dia tahu, Pak, lo ini kok di toko buku Immanuel 40.000, Bapak naikin ya. Jadi kita berapa persen itu ya kita ikutin aja aturan. Kecuali gini, kita beli putus, ya kita punya merek sendiri, kayak saya dulu IVA, kita punya merek, kita ke pabrik, saya beli ya harga segini ya, lalu saya jual, saya naikkan, ya itu kan ada biaya branding, promosi, biaya distribusi, kita perusahaan itu kan nanti ngasih komisi juga lagi ke pegawai, kita hitung semuanya struktur harganya, lalu kita menetapkan kita marginnya berapa, ya itu terserah, ya ketinggian yang nggak akan laku kan gitu kan, jadi itu hitung-hitungan bisnis. Tapi kalau kita bicara misalnya bekerja sama orang lain. Ya, ini ada buku nih ya, sukses plus 47.000 dicorek jadi 28.000. Nah ini lagi promo nih. Kalau saya misalnya dihubungin sama Bahana, Pak, Bapak boleh jual juga Pak, harganya 28.200 gitu ya, misalnya. Nah, saya dapatnya berapa? Waduh, Bapak masih dapat lagi tuh nanti, misalnya 10% dari harga jualnya itu gitu ya. Nah itu kan ya kita ikutin aja. Atau kalau saya cerita yang sekarang ini saya lakukan ya, saya sekarang jualan namanya tuh vitamin C, omega 3, Romil itu makan sehat buat sarapan ya, Niwana itu antioksidan buat orang kanker. Bahkan saya ini barusan kena radang prostat ya. Saya ingat kesaksian Dokter Ando di Jogja itu udah umur 76 tahun, kanker prostat. Ya, mau operasi namanya umur udah 76 tahun ya. Mau dioperasi gulanya darah tinggi ya nggak jadi, tekanan darah tinggi ya nggak jadi, belum tentu nanti operasinya cepat menutup enggak gitu ya. Akhirnya dia minum itu. Wah, saya juga akhirnya minum itu juga ya. 3 minggu, hampir sebulan, 3 minggu lebih yang lalu saya ketahuan bahwa prostat saya radang. Nah, itu saya akan pakai Niwana, jual Niwana. Ini biar sekaligus menjadi kesaksian dan contoh realistis. Ya, nah itu harganya misalnya 1 juta. Dan sebagai penjual itu saya udah dapat komisi. Nah, ikuti komisi peraturan di mana kita bekerja. Jangan naik-naikin harga lagi. Nanti ketahuan, berlakulah hukum, ya kan? Orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Gimana kalau tidak dipercaya? Wah, Pak Jarod ini, ya, atau kadang-kadang pendeta nih, mentang-mentang pendeta lu harganya dinaikin, alasannya cari sumbangan buat pembangunan gereja, tapi jangan begitulah. Nah, tidak semuanya orang itu ikhlas kalau harga dinaikkan. Ya, makanya kalau saya sih menyarankan dalam konsep-konsep seperti ini, maka persentase menjual itu ikuti peraturan. Ya, kalau mau komisi lebih banyak, ya jual lebih banyak. Tapi kalau harga, ya itu ya ikuti standarnya, nggak boleh diubah-ubah lagi. Ya, memang kalau kok kesedikitan, ya jualnya aja dibanyakin. Malah kalau boleh nih, ini saya sering malah gini, orang-orang yang beli gitu, Pak ada ongkirnya, udah gratisin gitu ya. Tapi kadang salah 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 duga nih. Lah,
kok ternyata ongkirnya 30.000 ini untungnya nggak cukup nih gitu. Ya udah ikhlas aja kan kembali pada tujuan hidup. Ini tidak sekedar bisnis, ini menolong orang. Namanya nolong kan korban. Jadi bisnis tapi di konsepnya itu tujuan hidup ini nolong orang. Jadi ketika bahkan kadang salah ngitung gitu ya, udah nanya ongkir gratis ya Pak ya gitu, iya gitu ya. Ternyata dari perusahaan sendiri promo ongkir gratis itu udah nggak berlaku. Ya nggak apa-apalah. Anggap aja berbuat baik, anggap aja pelayanan. Pelayanan dan berbuat baik itu nggak ada ruginya. Pakai tak kasih kesaksian nyata ya. Ini pas Andi Offset kan di Jogja nih. Ini kisah di Jogja beneran ini. Jadi saya ini jual barang itu orang bisa jadi member ya. Saya punya bisnis namanya sekarang ini Apotek PHS. Ini sebenarnya adalah kolaborasi dengan KK Indonesia. Maka harga semuanya ngikuti KK Indonesia. Dan saya bikin sub atau website pribadi yang menginduk ke KK itu namanya Apotek PHS. Jadi kalau orang itu mau beli ke saya, bisa beli online dari link web Apotek PHS atau menjadi member. Kalau menjadi member, nanti dapat kartu dan diskon 10%. Tapi kan ini platform, banyak orang itu gaptek. Jadi Pak Jarod, saya nggak bisa Pak. Udah jadi aku yang memberin gitu ya. Aku daftarin, aku yang enter data. Tinggal itu ya cek email masuk. Waduh Pak, emailnya udah lama nggak dipakai Pak. Buka email aja udah lupa Pak. Akhirnya udah, ya udahlah. Nih pakai kartu anggota saya, Ibu pergi ke kantor tuh ya. Ada di Jogja, di Solo, di Indonesia ada 45 kota. Di Solo ada, Semarang ada. Udah ini kartu member saya, Ibu beli aja ke sana, nanti seolah-olah saya beli tuh, dapat diskon tuh 10%. Jadi saya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, wong dia beli pakai nama saya, dapat diskon 10%, harusnya 10% kan buat saya. Tapi karena niatnya nolong orang, ya kartu tak pinjemkan gitu ya. Saudara yang Gutsum ini mau pinjam kartu saya juga boleh ya. Nanti bisa beli di Siantar, di Medan, itu ada semuanya kantor cabangnya. Ya, beli pakai kartu saya diskon 10%. Lalu saya rugi nggak gitu ya? Saya kasih cerita ya. Kemarin saya ditelepon dari Jogja, Pak, Bapak kan beli di kita. Saya pikir sih bukan beli tuh orang tak pinjemin kartu saya. Iya, kenapa? Kenapa? Dapat hadiah. Kalung harganya 1,6 juta. Aduh, Tuhan Gusti ora sae. Tuhan itu adil. Nolong tuh nggak ada ruginya. Belum lagi ada celutukan begini. Pak, Bapak kan beli di Jogja. Ya, ini kok sore ada transaksi juga nih di Manado. Oh iya, ini Bapak beli di Medan juga. Ya, Bapak ini maha hadir ya. Kok di hari yang sama bisa beli di beberapa kota? Iya, itu orang tak pinjemin kartu saya biar mereka dapat diskon, kasihan gitu ya. Waduh, kalau dagang kasihan-kasihan kapan untungnya gitu ya? Ya kan saya tidak murni dagang. Saya kan hamba Tuhan, kan saya melayani. Nggak dapat untung kan dapat pahala, dapat berkat gitu ya. Tapi menariknya gitu ya, menariknya di tengah-tengah usaha yang saya jalankan dengan konsep seperti itu, ya orang nggak bisa jadi member, udah pinjemin kartu, beli atas nama saya, udah percaya aja lah, masa disalahgunakan, udah pakai, udah, orang dipakai buat beli gitu ya, masa dia beli nggak bayar kan itu ya, ya kisahnya itu macam-macam gitu ya, kisah dapat bonus-bonus di mana di cabang itu ada undian gitu. Pak Jarod menang. Dari sini saya tuh diyakinkan mengenai value atau nilai. Jalankanlah sebuah usaha itu dengan value, dengan nilai. Jadi ya kembali kepada yang tadi awal saya katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Bentuknya sih bisnis, tapi ini saya kayak kan saya bukan pendeta ya, saya bukan gembala. Pengen sih jadi pendeta tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Jadi bagi saya bisnis saya itu ya pelayanan saya ya. Kalau saya pegang sekolah Hippolytus ya sekolah ini pelayanan saya. Kalau saya ngajari olah nafas ya ini pelayanan saya. Jadi ketika semuanya saya maknai sebagai pelayanan, maka saya tidak pernah juga gimana ya keseimbangan antara keluarga dan pelayanan. Loh, saya bersama keluarga itu pelayanan juga, saya sedang pelayanan. Kalau saya misalnya Natalan tanggal 20 sampai tanggal 5 Januari nggak ke gereja, tidak terima khotbah, nggak terima konseling, liburan sama keluarga, itu saya sedang pelayanan gitu. Jadi dalam konsep hidup saya bahwa hidup itu tidak dipisah-pisahkan antara bisnis dan pelayanan. Menjalankan bisnis seperti pelayanan, itu pelayanan. Jangan menjalankan pelayanan seperti bisnis. Ya itu bisnis, bisnis gereja ya kan. Jemaatnya jadi konsumen ya kan. Kolektornya jadi omset, itu udah ya. Bisnis gereja namanya. Nah, kalau saya lebih senang menjalankan bisnis tapi seperti pelayanan. Sama juga yang tidak harus yang Kristen ya. Ini kan saya ngundang juga teman-teman dari agama lain ikut Zoom nih tak bagiin link Zoom, saya nggak tahu mereka hadir apa tidak, tapi ya
teman-teman kalau menjalankan bisnis itu seperti untuk Tuhan gitu ya, ya kita bisa menjalankan itu dengan tenang ya. Masalah diberkati apa enggak tadi saya katakan ya saya diizinkan bangkrut juga. Tapi bangkrut-bangkrutnya saya kan sebenarnya saya malah melihat jalan Tuhan. Gimana ngelukis saja bisa laku ratusan juta tiap bulan. Saya melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kebangkrutan saya. Jadi saya bangkrut tapi Tuhan nggak bangkrut. Jadi kalau kita menjalani hidup ini semuanya sebagai pelayanan, maka kita soal komisi, soal tadi persentase, kita kerja itu dengan lurus, jujur, apa adanya, nggak markup harga, ya. Bahkan kalau misalnya pelanggan saya, Pak ini Bapak dapat diskon berapa persen gitu ya, saya jujur bilang, saya sebagai reseller dapat 10%. Mau, mau jadi reseller. Jadi saya pernah dihubungi sama anggota di bawah saya, Pak, lah ini kalau saya beliin orang lain, itu invoice-nya yang dikirim ke orang lain itu ada diskonnya nggak? Waduh, malah saya nggak tahu tuh, nggak ngecek tuh. Kalau misalnya ada ya nggak apa-apa lah, malah biar dia tertarik jadi reseller sekalian. Kalau emang bersama mengirim barang yang kita kirim ke orang lain itu ada invoice yang ada tulisnya diskon, baguslah dia tahu diskon kita. Siapa tuh malah tertarik jadi member kan gitu ya. Bagi saya tidak ada rahasia. Bagi saya tidak ada pura-pura, tidak ada kebohongan, semuanya hidup dalam keterbukaan, karena memang beberapa jenis usaha itu mengajarkan prinsip-prinsip demikian. Ya, misalnya kita ini mungkin yang sistemnya jual putus ya, punya toko, kita kulaan 100.000, lalu ada orang nawar, boleh nggak 105.000? Ya, kulakannya nggak segitu, bohong kita. Ya, jadi kalau kita bilang wah kita nggak ada untungnya nih, padahal ada, bohong. Jadi setiap kali berdagang kita bohong terus, berapa banyak dosa kita? Maka saya mengajarkan dalam bisnis itu tetap ada kejujuran. Misalnya nggak mau mengatakan, ya kalau segitu untungnya tipis nih, adalah tapi sedikit, kasihan saya, misalnya gitu ya. Tapi jangan bilang belinya nggak segitu, padahal belinya di bawahnya. Jadi bohong itu tidak boleh. Ya, dalam bisnis sama dalam pelayanan sama, bohong itu tidak boleh. Maka kita menjalankan bisnis, tapi dengan nilai-nilai kerajaan sorga, sehingga orang nanti bisa melihat Tuhan ya dalam hidup kita. Tuhan nggak kelihatan, tapi kalau orang bisa melihat karakter-karakter Tuhan di dalam hidup kita, bagi saya itu pelayanan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak siapa tadi ya? Bapak Alfeus Adrianus untuk penjelasannya sudah bisa diterima ya Pak? Atau ada yang akan ditanyakan lagi? Ya, ya, sudah jelas. Terima kasih. Nah, kalau kan ya saya hamba Tuhan juga Pak. Tapi saya sudah kurang lebih 2 tahun ini tidak menggembalakan lah. Jadi tidak ada gaji dari mana-mana lah. Tapi saya dari saya mahasiswa memang saya biasa jualan Pak. Saya pernah di Jakarta, di Bandung. Saya kuliah apa sendiri, bahkan saya sekolahkan adik saya dan lain sebagainya. Dan memang hobi saya jualan Pak. Hobi saya jualan dan apapun yang saya jual biasanya laku. Nah, kadang-kadang saya iseng-iseng saja lah, ada barang kah, saya sharekan di Facebook, di WhatsApp kah, terus orang beli. Nah, yang sekarang ini kan saya asli dari Kalimantan Barat, Pak. Saya asli dari Kalimantan Barat dan di tempat kami itu banyak pertanian. Ya, banyak pertanian. Nah, dan waktu saya pulang lalu, banyak peluang sekali. Nah, dan 2 minggu yang lalu saya berjumpa dengan toko pertanian. Dan saya lihat ada beberapa produk yang diperlukan di sana, tapi tidak ada di sana. Dan saya salah satu ada produk lah, saya beli di toko katakan, karena dia salah satu-satunya bahkan di Sarawak ini dia salah satu toko-tokonya ada di dia saja. Dia katakan, kalau kamu beli barang ini, kamu jual 100% pun bisa. Karena dia satu-satunya. Makanya saya takut gitu Pak. Takutnya kita bisnis, kan kita sekali lagi saya setuju. Saya pelayanan juga. Jadi saya, ya istri saya orang Malaysia lah. Istri saya kerja. Tapi kami untuk kekurangan sama sekali tidak lah. Nah, jadi intinya tadi saya tanya itu supaya kita, kan dari konsepnya kita menolong. Contohnya kampung kami itu pertanian. Tanahnya subur tapi masyarakatnya tidak makmur. Jadi saya punya kerinduan ini, saya ingin kampung kami tanahnya subur tapi masyarakatnya makmur. Nah, salah satu itu saya akan
jual produk yang berhubungan dengan pertanian, alat-alat pertanian. Saya cari online dan lain sebagainya. Kalau mereka pertanian tradisional, jadi saya mau belajar yang modern punya alat-alat yang modern ini tuh. Nah, jadi itulah yang saya tanya tadi supaya kita tidak menjual barang, tapi kita mau untung, tapi akhirnya merugikan orang lain. Itu saja. Itulah saya tanya Kika dari berapa persen ke berapa persen tadi itu. Terima kasih Oke. Pak. Oke, saya tambahkan dari kitab Mazmur Raja Daud ya, itu ada ayat begini, bagus banget. Berbahagialah orang yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, gitu ya. Jadi ya Tuhan tahu kita butuh uang ya, makanya kita boleh ngambil untung ya, namanya apalagi pedagang ya, kalau nggak untung namanya yayasan. Gereja kali yayasan kali maunya rugi gitu ya, namanya untung, tapi kalimat berbahagialah orang yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Memang menjadi abu-abu gitu ya, nggak tegas berapa persen, tapi maksudnya ya kewajaran ya bahwa kita jual di pedalaman, ada ongkos kirim, kan memang kita harus hitung juga. Kalau nanti misalnya orang tahu harga di Jakarta kan segini, lah kok di Sarawak atau di Kalimantan saya pernah ke Krayan tuh ya, dari Balikpapan pergi ke mana tuh Tarakan, dari Tarakan naik lagi ke Krayan, waduh, atau misalnya di Papua dari Jayapura ke Nabire, dari Nabire naik lagi gunung ke Sugapa. Waduh, di sana Indomie bisa 30.000, tapi itu wajar. Kenapa? Lah 1 kilo aja bisa 70.000, bisa 80.000 ongkos kirimnya dari Jayapura naik sampai ke Sugapa. Atau Wamena naik lagi ke atas gitu ya. Atau dari Merauke itu ke Bovendigul ke Tanah Merah. Saya udah kelilingi Indonesia ini sampai dalam-dalam gitu. Kalau di Kalimantan ya dari Tarakan itu ke perbatasan Malaysia sana nggak ada kendaraan gitu ya, adanya pesawat Hercules yang datangnya itu nggak ada jadwalnya ya, ada jadwal penerbangan ngantar barang ya, itu eh, berkala, jadi ongkos kirim itu mahal sekali. Nah tentu orang akan paham gitu ya bahwa memang ongkos kirimnya segini-segini, jadi harganya menjadi 2 kali lipat di Jakarta bahkan 3 kali lipat, ya itu masih wajar ya karena memang ada biaya-biaya yang masuk sehingga kita harus hitung supaya jangan kita melayani dan mati rugi gitu ya, atau kita jualan dan mati rugi gitu ya, dan mati, tapi kita kita sewajarnya, ada untung yang wajar. Kadang-kadang seperti tadi saya katakan, bahkan saya wah rugi ongkir ini gitu ya, bahkan untungnya lebih sedikit, apa ongkirnya lebih banyak daripada untungnya. Saya udah bilang gratis ongkos kirim, taunya sebelumnya itu sering ya, saya akan lewat platform ya, ini saya cerita sedikit apa yang saya lakukan. Jadi Apotek PHS itu sebuah platform. Jadi kalau ada orang beli tapi gaptek, saya bisa enter data untuk dikirim ke Banyuwangi, kemana gitu ya. Misalnya sebelumnya ada promo dari perusahaan, misalnya kalau belanja di atas 1 juta gratis ongkos kirim gitu ya. Tapi lupa, nggak teliti nih ketentuan berlaku, misalnya dalam kota atau apa. Nah, kita udah janjiin ongkir gitu ya. Ternyata begitu enter data, nggak gratis ongkir, nggak ada voucher diskon ongkirnya lagi atau voucher promo untuk kirimnya potongan, wah rugi nih gitu. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti itu nggak usah nyesel, atau misalnya ya kalau menghubungi pembelinya, ada tambahan ongkir, nanti dia bilang gimana sih Pak Jarot, katanya gratis. Aduh, daripada digituin saya nggak enak, udah saya lebih mempertahankan reputasi, saya lebih mempertahankan integritas, saya nggak minta, tapi nanti biasanya tuh invoice-nya tuh tak screenshot full sampai ke biaya ongkir gitu ya. Lalu saya WA, nih order udah diproses ya, gitu. Lalu dia bilang, loh Pak, kok ada ongkir? Ya nggak apa-apa, itu berkat dari saya. Wah nggak enak Pak, saya transfer Pak, gitu. Ada yang transfer, tapi ada yang makasih Pak. Kalau makasih, ya berarti dia nggak transfer ongkirnya gitu ya. Baru gini hari ini dapatnya, makasih Tuhan berkati. Ya lumayan dapat berkat. Jadi kita kali ini rugi ini, tapi lumayan ya, dapat dapat sapaan. Makasih Pak Jarod, Tuhan berkati. Ya, ada lumayan dapat berkat juga, gak rugi lah gitu ya. Kali ini jualan kali ini rugi, tapi dapat berkat itu kan lebih banyak daripada ongkir loh. Kita terima banyak GBU. Terima kasih Pak Jarod, Tuhan berkati. Waduh, terima WA-nya banyak kata-kata Tuhan berkati, itu kan ternyata terbukti juga gitu ya. Jadi, nah itulah yang ingin saya bagikan di sini dalam konsep saya mengenai sukses dan bisnis, ya terutama bahwa bisnis itu tidak sekedar untung, tapi sukses tidak sekedar kaya atau karir naik, tapi bagaimana kita menjalani hidup ini bermakna
Karena kita jalannya dengan benar, ya. Kita menjalankan sesuai dengan nilai-nilai, dengan kejujuran. Kalau kita salah ya kita minta maaf. Kan kadang-kadang kita nih nggak minta maaf ya, nyalin orang lain atau apa gitu ya. Nah orang akhirnya tahu, ini nggak enak nih beli sama dia, kerja sama dia, ya. Bahkan pedagang itu kadang rohani banget loh. Ya, pedagang itu ada yang berkata konsumen itu raja gitu ya. Jadi melayani gitu ya. Itu pedagang loh, tapi konsepnya datang untuk melayani bukan dilayani. Jadi kadang kita sebagai hamba Tuhan itu kadang harus belajar dari pengusaha ya. Saya baru pulang dari Medan. Di Medan itu ada Jalan Semarang. Jalan Semarang itu ada toko jual makanan ya. Bakmi, rujak, sate berjejer-jejer gitu. Kita bisa, istri saya pengen 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 apa namanya beli makan bubur gitu ya. Tapi saya nggak mau makan bubur, tapi ya udahlah di tempat meja yang jual bubur itu. Tapi saya bilang sama yang jual yang toko, saya nggak makan di sini, tapi istri saya makan di sini. Boleh nggak saya kok beli sate di counter sebelah? Boleh, boleh, boleh gitu. Wih, saya kaget tuh ya. Ini pedagang loh bisa menuai bersama-sama gitu ya, menuai omset bersama-sama gitu. Nah kita gereja aja kadang sebelah ada mau buka kita nggak kasih izin. Kalau perlu dijegal gitu ya. Ya aduh, kayaknya kita hamba Tuhan kadang-kadang harus belajar juga dari pihak lain gitu ya, ke pengusaha dalam hal tertentu tentunya ya. Dalam hal tertentu mereka ini sering eh, punya kebaikan yang luar biasa. Tapi tentu juga mereka harus belajar kepada kita mengenai kekudusan. Sukses plus adalah sukses yang eh, terjadi karena kita hidup benar dan kita berkat karena itu diberkati Tuhan. Ya, mungkin bisa diumumkan dulu mengenai buku Bu Winong sebelum kita tutup. Kalau emang sudah nggak ada pertanyaan yang lain, ya, saya juga ada kerjaan yang lain, tapi mungkin bisa diberikan pengumuman mengenai buku-buku. Jadi teman-teman, saya ini nulis banyak buku di Andi Offset ya atau Bahana. Bahana itu nama majalahnya, tapi penerbitnya Andi Offset. Dan eh, sepertinya ada promo-promo khusus yang mungkin eh, Bu Winong atau Andi Offset bisa memberikan pengumuman sebelum kita eh, akhiri acara kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jarot untuk buku seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di layar. Ini ada buku Sukses Plus, buku yang kita sama-sama kupas pada sore hari ini. Tapi sebenarnya ada lebih banyak lagi kisah inspiratif yang sudah dibagikan oleh Bapak di dalam buku ini. Di dalamnya tidak hanya sekedar tips ya Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu, buku ini memotivasi, menginspirasi, dan banyak hal-hal bermakna yang boleh kita dapatkan dari kisah-kisah orang-orang sukses yang sudah disampaikan oleh Pak Jarot di buku ini. Jadi untuk itu silahkan dapatkan hanya dengan 28.200 dari harga 47.000. Nah di kolom chat ini sudah rekan kami Bapak Elianus Hulu sudah memberikan nomor teleponnya. Bisa WhatsApp juga ya untuk pemesanan bukunya. Nanti silahkan untuk langsung saja WhatsApp ke Bapak Elianus Hulu untuk pemesanan bukunya. Selain buku ini tentunya sebenarnya masih banyak lagi buku-buku Pak Jarot yang lain. Nah, kalau ingin tahu lebih banyak judul-judulnya juga boleh langsung saja WhatsApp ke Bapak Elianus Hulu. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, Pak Jarot sebenarnya ini masih ada banyak pertanyaan, tetapi sepertinya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui pendaftaran itu sudah otomatis terjawab ya Pak. Tetapi ada satu sebenarnya yang cukup menarik sebenarnya untuk ditanyakan. Kalau boleh ya Pak, satu saja Pak, satu pertanyaan dari Ibu Mary Betani ya. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kalau kita mau mulai bisnis harus menunggu? Apakah itu memang benar-benar dari Tuhan? Atau langsung saja mulai bisnis saat ada ide muncul? Atau apa perlu konfirmasi gitu Pak? Konfirmasi dan doa dulu kepada Tuhan gitu. Nah itu pertanyaan menarik. Menarik bagi saya dan saya juga penasaran ingin tahu jawabannya. Monggo Pak. Ya, tentu kita hidup bergaul dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan ya. Sebenarnya kalau saya punya konsep ya, Tuhan itu punya rencana. Misalnya Yeremia 29 ayat 11.
Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan penuh harapan. Jadi Tuhan tuh menciptakan kita itu punya rencana. Nah, rencananya panggilannya itu apa? Ya, misalnya bentuk praktisnya. Jadi gembala, penginjil, pengajar, atau nabi. Atau dalam hal pekerjaan. Saya ini cocoknya Tuhan panggil itu notaris, pendeta, pengusaha, main saham, pimpin pabrik, lawyer, ya. Maka sebenarnya panggilan secara umum garis besarnya ya, bukan misalnya kita naik mobil tuh belok kiri atau belok kanan gitu ya. Yang macet yang mana ya Tuhan ya gitu ya. Itu pun juga bisa Tuhan pimpin dalam hal kecil seperti itu. Atau misalnya saya mau jadi reseller nih gitu ya. Saya itu didekati banyak orang, tapi saya kayak nggak damai untuk pilih yang ini, pilih yang itu. Ah, yang ini nggak dulu gitu ya. Nah, ketika bergumul, tenang, kok saya tuh milih ini gitu ya. Nah, ini pas namanya ada di sini nih. Tak lihat Pak Jos hadir sebagai peserta ya. Itu padahal dia nggak telepon saya, dia nggak prospek saya, dia nggak ketemu saya, cuma WA aja gitu ya. Saya tuh bisa kayak aku pilih yang ini deh. Nah, itu pas gitu ya. Kalau nanti waktunya panjang ya lain kali saya bisa cerita gimana pasnya itu luar biasa Tuhan atur. Nah, itu tuntunan Tuhan dalam hal detail. Tapi sebelum detail seperti itu, sebenarnya harusnya tuntunan besarnya dulu. Kita ini jadi pengusaha atau karyawan. Kita itu pengusaha, dokter, guru, atau pendeta. Gitu. Nah, itu sebenarnya bisa diketahui ya dengan berbagai cara. Ya, cara yang pertama, misalnya lewat mimpi dari Tuhan. Ya kan Tuhan juga berbicara kepada Daniel, kepada Abraham lewat mimpi. Mimpi bisa dari Tuhan. Bisa juga lewat peneguhan orang lain. Jadi misalnya hamba Tuhan, nabi, apa gembala, nabi. Tapi juga bisa lewat logika yang Tuhan berikan. Tadi saya katakan bahwa Yeremia 29 ayat 11 itu berkata Tuhan punya rencana untuk kita. Nah, saya berikan ilustrasi dulu ya. Katakanlah ilustrasi yang paling enak ya, sebentar saya tidak blur background supaya gambarnya lebih jelas. Saya punya 2 HP ya. Mereknya sama, bentuknya mirip, dari perusahaan yang sama, tapi harganya yang satu sekitar 8 juta, yang satu 4 juta. Bedanya apa nih 2 gadget ini yang bermerek sama ini gitu ya? Dari perusahaan yang sama. Bedanya yang satu kameranya ada gimbalnya. Tapi bagus juga seminarnya tentang Gimbal itu seperti scope breaker. Jadi kamera itu bisa ada kayak scope breakernya sehingga kalau dibikin klip video itu videonya stabil. Jadi si perancang gadget itu merancang video ini untuk para YouTuber, untuk orang yang suka ngevlog. Sehingga kameranya dikasih scope breaker, sehingga ambil video sambil jalan pun dia nggak goyang gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya di Makna TV, hari-hari ini saya setiap hari muncul di Makna TV. Dulu di live channel ya. Itu saya syutingnya pakai HP loh teman-teman ya, bukan kamera yang besar gitu. Enggak, saya syutingnya cuma pakai HP aja. Tapi dia HP-nya ini sambil bergerak itu videonya stabil. Nah, harganya 2 kali lipat. Padahal yang lain sama. Prosesornya, memorinya segala sama. Cuma beda itu aja. Si pembuat HP ini kan punya tujuan. HP ini untuk apa? Dan untuk tujuan itu, dia bikin spesifikasi. Nah, sekarang kita bicara mencari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya ini tuh Tuhan ciptakan tuh tujuannya jadi apa ya? Apa dokter, apa insinyur, apa guru? Nah, kenapa kita nggak melihat spesifikasi diri kita? Kan Tuhan menciptakan kita dengan spesifikasi. Makanya Mazmur 139 ayat 13-14 itu berkata begini, aku mengucap syukur bahwa kejadianku dahsyat. Ya, aku ditenun oleh Tuhan, karya seni Tuhan, ditenun itu karya seni, dibuat unik dengan spesifikasi tertentu. Maka sebenarnya kita bisa menemukan panggilan kita, tujuan hidup kita, passion kita itu dengan melihat keunikan. Dan keunikan itu bisa dideteksi secara ilmiah dengan akurat dengan beberapa alat. Makanya saya ini orang yang suka ilmiah, ya, scientific, tapi juga bergantung sama Tuhan. Kita bisa kombinasi. Nah, secara ilmiah misalnya, ya assessment, kita dites temperamen dasar, sanguin, phlegmatic, melankolik, atau kolerik. Kita tes personality menggunakan Myers-Briggs Type Indicator. Kalau Anda mau tes gratis, tak kasih linknya. Ya, link tes gratis untuk temperamen dasar. Link, nah itu di buku saya Hidup Produktif ya. Buku saya di Andi Offset yang judulnya Hidup Produktif, itu saya ajarkan ini. Perlunya seseorang tahu siapa dirinya. Dari temperamen dasar, sanguin, phlegmatic, melankolik, atau kolerik.
Dari personality, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Saya ENFP, istri saya ISTJ misalnya. Ada 16 macam. Setiap jenis manusia itu akan maksimal hidupnya dengan jenis-jenis pekerjaan tertentu sesuai dengan keunikannya. Nah, spesifikasi ini kan yang menciptakan Tuhan. Sama seperti pembuat HP ini tahu tujuan apa untuk digunakan apa gadget ini dan dia ciptakan dengan spek tertentu. Maka mencari panggilan Tuhan itu bisa dengan cara menemukan spesifikasi. Dan spesifikasi manusia dari segi psikologis, temperamen dasar, foto karakter, personality, itu semuanya bisa dites. Maka kalau menurut saya harus ke besarnya dulu, gambaran besarnya dulu, panggilannya sebagai apa. Ya, nanti baru misalnya udah ketemu nih pengusaha, panggilannya cocoknya spesifikasinya bukan pengusaha, jadi pengusaha setruk lah. Cocoknya penginjil jadi gembala, setruk lah, stres lah. Ya, dari stres jadi setruk gitu. Maka dapat besarnya dulu. Kalau memang kepribadiannya itu cocok jadi pengusaha, nanti pergumulan detail itu menjadi mudah. Jual barang ini atau barang itu, kongsi sama si ini atau si itu, buka pabrik di sana atau pabrik di situ. Karena semuanya yang sesuai dengan spesifikasi itu sudah jadi mudah. Ya, karena itu saya jawab aja dengan umum seperti ini ya, sebagai jawaban yang terakhir. Kalau masih banyak pertanyaan, nanti diatur saja, bikin bedah buku berikutnya ya, masih ada hidup produktif, sukses through excellent spirit ada lagi juga ya, kita bisa nanti bertanya lagi ya, karena segi waktu ya memang kerjaan saya banyak, saya hanya menyediakan sebenarnya hanya ya 1,5 jam boleh lah ya. Jadi silahkan saya kembalikan ke Bu Winong untuk menutupnya. Dari saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Pak Jarod, terima kasih banyak. Sungguh menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua, pengalaman Bapak dan juga kesaksian yang sudah sungguh memberkati kita semua. Puji Tuhan ya, kita boleh mendengar bersama-sama pada siang hari ini. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tetapi seperti tadi sampaikan Pak Jarod, mungkin kita akan ketemu di lain waktu dengan tema yang berbeda. Dan pastinya kami masih menunggu Bapak Ibu untuk bergabung kembali bersama dengan kami. Saat ini kami persilakan Pak Jarod untuk memberikan closing statement dan menutupnya di dalam doa. Monggo Pak. Jarod? Sudah. Mari kita menutup acara kita pada sore hari ini di dalam doa, karena Bapak sepertinya sudah ada pekerjaan lain yang menunggu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah kami boleh bersama-sama dengar pada sore hari ini Tuhan. Kami merasa bahwa Tuhan sungguh berbicara melalui kami, melalui hamba-Mu Tuhan. Bapak Jarod, kiranya apa yang sudah kami dengar ini Tuhan sungguh boleh memberikan kami motivasi, menginspirasi kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki di dalam kehidupan kami, sehingga bukan hanya sukses materi yang kami peroleh, tetapi sukses yang lebih daripada itu Tuhan, kebahagiaan, sukacita Tuhan, dan bahkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Allah, kami akan melanjutkan segala tugas dan pekerjaan kami, kiranya Allah Engkau terus menyertai kami, sampai dengan kami beristirahat nanti malam hari. Terima kasih Allahku, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, sekian pertemuan kita pada sore hari ini. Kiranya kita boleh kembali bertemu di tema-tema yang lain bersama dengan Pak Jarod. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Amin. Sama-sama.